Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah Isya, Tarawih serta Witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati, marilah sama-sama kita menyampaikan segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Selawat dan salam mari sama-sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang kadangkala kita sering melupakan hal itu. Namun itu adalah merupakan hal yang sangat besar dan sangat penting dalam hidup dan kehidupan ini. Apa itu? Adalah hal mencari teman. Siapa sesungguhnya yang menjadi teman kita? Teman di mana kita bisa curhat, bisa menyampaikan isi hati kepadanya, sehingga dia ridha kepada kita, kita pun ridha kepadanya, dan kita pun saling sayang menyayangi. Kedua-dua kita mengharap ridha daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam satu hadis dalam masalah pertemanan, sab'atun yadhilluhumullahu fi yaumi la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di mana nanti pada hari kiamat akan mendapat payung, pada hari yang tidak ada payung kecuali hanya payung Allah. Salah satu daripada 7 golongan itu, rajulani tahabba fillah wa tafarraka fillah, yaitu 2 orang manusia, 2 orang anak manusia, di mana dia berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Ketika kedua-duanya mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kepentingan pribadi dan golongan, maka keduanya langgeng berteman hingga akhir hayatnya. Namun ketika salah satu di antara mereka menyimpang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan berpisah. Tahabba fillah wa tafarraka fillah, berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Oleh karenanya muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berhati-hatilah dalam mencari teman. Yang pertama, teman kita seagama, seakidah dengan kita dan seyakinan. Teman yang seperjuangan dengan kita, yang sama-sama hidup ini orientasinya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan kepada yang lain. Di sini Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 118, 19 dan 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan teman setia orang-orang dari bukan golonganmu. Mufassirin mengatakan, siapa yang bukan golonganmu itu? Adalah orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang munafik. Ketiga orang ini, orang Yahudi, Nasrani, dan orang munafik, jangan kamu jadikan teman setia. Kalaupun kamu berteman dengan orang itu hanya sekedar saja, sekedar toleransi, kamu bisa saling berbisnis dengan dia, berdagang dengan dia, silakan. Tapi jangan kamu jadikan teman setia, hingga kamu bisa menyampaikan isi hati kepadanya dan sebaliknya. Kenapa demikian? La ya'lunakum khabala. Mereka senantiasa ingin menyusahkanmu. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang munafik, dia punya prinsip ingin menyusahkan kaum muslimin dan muslimat. Waddu ma'anittum. Mereka juga punya cita-cita untuk menghancurkanmu. Siang malam mereka bikin rapat. Di antara rapat-rapat yang mereka pimpin itu untuk menghancurkan orang Islam. Ini prinsip mereka. Bahkan di surah Al-Baqarah Allah mengingatkan, walan tardangkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Belum senang hati orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kita mengikuti akan cara-cara mereka. Waddu ma'anittum. Mereka punya cita-cita untuk menghancurkanmu kaum muslimin dan muslimat. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nyata kemarahan mereka dari mulut-mulut mereka. Kita saksikan berbagai macam perdebatan, baik di media sosial, di media mainstream, dan media-media yang lain. Bagaimana mulut mereka berkoar-koar anti dengan orang Islam dan kaum muslimin. Itu kita saksikan hari ini oleh kita bersama. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Ketahuilah, apa yang dia sembunyikan dalam hati mereka itu lebih besar dari apa yang sudah mereka kemukakan lewat media-media itu. Hati mereka sangat marah kepada kita umat Islam, namun tidak semuanya dikemukakan lewat lisan-lisan mereka. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Allah sudah menjelaskan kepadamu akan tanda-tanda itu jika kamu orang berakal. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itulah kamu orang Islam. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kamu mencintai mereka, mereka tidak mencintaimu.
Hari ini kadangkala ada kata-kata toleransi umat beragama. Ketika umat Islam mayoritas, mereka minoritas, toleransi itu berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ingat, ketika kita minoritas, mereka mayoritas, umat Islam selalu tertindas di muka bumi ini. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kita mencintainya, mereka tidak mencintai kita. Maka kadangkala ada pembesar-pembesar kita, bahkan ulama sekalipun, cinta dan sayang kepada mereka dengan berbagai macam cara. Namun di balik sayang kita kepada mereka, mereka benci kepada kita. Maka muslimin sekalian, timbul satu pertanyaan, bagaimana beda yang sangat dipahami oleh manusia, siapa ulama sub dan siapa ulama yang tulus? Salah satunya adalah ulama yang tulus, ulama yang dibenci oleh mereka dan kita pun membencinya. Siapa ulama sub? Ulama yang saling sayang dengan mereka, bersahabat dengan mereka, tapi lupa muslimin, mereka tetap membenci kita. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kita beriman dengan kitab-kitab mereka, kita beriman dengan Taurat, Injil dan Zabur. Namun mereka tidak beriman dengan kitab-kitab Al-Qur'an. Wa iza lakukum qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata amanna, kami beriman. Ini kepada orang munafik. Kalau tadi Yahudi dan Nasara, sekarang kepada munafik. Wa idza laqukum qalu amanna. Apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan kamu orang muslim, orang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman, kami sama-sama dengan kalian. Namun wa idza khalau addu alaikumul anamila mil ghaiti. Apabila mereka menyendiri, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang bermental munafik itu sendirian, mereka akan gigit jari karena marah kepadamu. Di hadapan kita mereka berkata amanah, ketika mereka di sana mereka gigit jari karena benci kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengingatkan tentang orang munafik. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innamakum innama nahnu mustahdiun. Ketika mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang beriman berkata amanna, kami beriman. Namun ketika mereka berkumpul dengan pembesar-pembesar mereka, mereka berkata innamakum, kami masih bersamamu. Innama nahnu mustahdiun, hanya saya ke sana adalah untuk memperolok-olok orang muslim saja. Allah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul mutu bi ghaidikum." Katakan wahai Muhammad, matilah kalian dengan kemarahanmu itu. Innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Bagaimana prinsip mereka orang Yahudi, prinsip mereka orang Nasrani, prinsip mereka orang munafik kepada kita orang Islam yang mesti kita hati-hati muslimin. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayatun yafrahu biha. Jika umat Islam memperoleh kemenangan, tasuhum, mereka bersedih hati. Ketika umat Islam menang dalam peperangan, menang dalam politik, menang dalam ekonomi, menang dalam sosial budaya, tasuhum, mereka bersedih muslimin.
Namun wa in tusibhum sayatun yafrahu biha, ketika umat Islam menimpa kemelangan, kekalahan, kemunduran, yafrahu biha, mereka bersenang-senang. SMS, senang melihat orang Islam susah, dan susah melihat orang Islam senang. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Namun jika kamu bersabar wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar atas semua yang terjadi dan bertakwa. Maknanya bukan kita terima apa adanya, tapi kita takut kepada Allah dengan konsekuensinya. Muslimin sekalian, la yadurrukum kaidhum syai'a, mereka tak mampu memudatkan kamu oleh tipu daya mereka. Bermacam-macam tipu muslihat mereka, Allah tahu dengan tipu daya mereka. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengetahui apa yang mereka lakukan itu. Hari ini muslimin yang berbahagia, umat Islam wajib bangkit, umat Islam wajib bergerak menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sama-sama komitmen istiqamah menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya, segala sesuatu rintangan dan halangan akan mudah kita hadapi. Muslimin yang berbahagia, penting kita komitmen mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi bersabda, "Mani batagha ridallah fi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas." Siapa saja yang orientasi hidupnya selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fi sukhtin nas, pada marah manusia, radhiyallahu anhu wa arda anhun nas, Allah senantiasa ridha dan senang kepada kita, manusia pun lama kelamaan balik menjadi senang kepada kita. Yang penting komitmen kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walau di sana sini bencinya manusia. Sebaliknya, man ibtagha ridwan nas fi sukhtillah sakhatallahu anhu wa sakhata anhun nas. Siapa saja yang hidup ini orientasinya mencari senang manusia, ceramah yang kita sampaikan mencari senangnya manusia, kelakuan hari-hari kita mencari senangnya manusia, fi sukhtillah, itu marah Allah Subhanahu wa taala. Ingat muslimin sekalian, sakhatallahu anhu wa sakhata anhun nas, Allah senantiasa marah kepada kita, manusia pun lama-lama menjadi marah kepada kita. Hari ini dia senang kepada kita, esok lusa dia pasti akan benci kepada kita. Kenapa? Karena Allah benci kepada kita. Makanya muslimin sekalian, ada dua benda yang sering ada sama kita. Yang pertama batu, yang kedua kapas. Kita punya batu dan kita punya kapas. Yang namanya batu itu pasti tenggelam di air. Yang namanya kapas pasti terapung di air. Sekarang lihat, batu terapung, kapas tenggelam. Kenapa kapas bisa tenggelam, batu bisa terapung? Karena ditumpang dengan besi yang hebat, dengan besi yang kuat. Karena ditumpang, batu bisa terapung, kapas bisa tenggelam. Namun muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tumpangan
lama kelamaan pasti akan berkarat dan akan patah. Ketika tumpangan itu patah, kembali kepada habitatnya, batu tenggelam, kapas terapung. Maka kita hari ini jadi diri kita yang menjadikan batu itu tenggelam dan kapas terapung. Jangan jadi diri kita menjadikan kapas tenggelam, batu yang terapung. Kenapa? Karena kapas pasti terapung dan batu pasti tenggelam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.